Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, para nabi adalah sosok-sosok pilihan yang memiliki ketabahan luar biasa sehingga mampu mengendalikan hasrat duniawinya. Tapi, mengapa Nabi Sulaiman alaihi salam justru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepadanya kerajaan tanpa tanding, bahkan orang-orang setelahnya pun tak bisa menandinginya? Dinukil dari kitab Bada'ius Zuhur, karangan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Nabi Sulaiman memang berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kerajaan tanpa tanding pada zamannya, bahkan setelahnya. Doa ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Al-Quran Surah Shad ayat 35. Kemudian Allah menjawab dan mengabulkan doanya Nabi Sulaiman dan memberikannya. Itulah mengapa Nabi Sulaiman bukan hanya memiliki kerajaan besar dari timur hingga barat, tapi juga diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala menundukkan bangsa jin. Karena itulah Nabi Muhammad SAW ketika menangkap jin dan berkeinginan untuk memperlihatkan pada umatnya, mengurungkan niatnya karena malu dengan Nabi Sulaiman. Sebab anugerah ini milik Nabi Sulaiman alaihi salam. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dianugerahi Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan, bisa berkomunikasi dengan mereka. Juga anugerah menundukkan angin sehingga bisa berpergian kemanapun dengan bantuan angin. Sebagian ulama pun sempat mempertanyakan, bagaimana bisa Nabi Sulaiman itu meminta kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahnya? Padahal keadaan para nabi itu adalah zuhud di dunia. Lalu dijawab, ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman itu sudah tahu hal tersebut. Makanya dalam doanya Nabi Sulaiman mengawalinya dengan ucapan memohon ampun. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Kemudian beliau meminta kerajaan. Kemudian beliau berkata, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Imam Al-Sa'di menjelaskan, penyebab Nabi Sulaiman meminta dunia adalah karena malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Sulaiman dan berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi tempat ini dan ini, karena di sana terdapat seorang perempuan janda yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Datanglah kepadanya dan panjatkanlah doa darinya tentang kebutuhan-kebutuhan dunia dan semua yang engkau butuhkan mulai dari makan, pakaian, dan lain-lain. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui bahwa aku ini adalah seorang hamba yang fakir dan tidak memiliki apa-apa dari dunia. Lalu, untuk apa kerajaan sebesar itu? Wahab bin Munnabih menjelaskan, Nabi Sulaiman itu tidak meminta dunia untuk dirinya sendiri. Beliau meminta agar urusan dunia itu tunduk padanya, sehingga beliau bisa memberikan petunjuk di antara manusia, berlaku adil terhadap orang yang dizalimi, dan bisa berbuat baik kepada fakir miskin. Karena sebenarnya, dunia itu bagi orang soleh, cuma di tangannya saja, bukan di dalam hatinya. Jika terbalik, maka dunia tersebut untuk hawa nafsunya. Nabi Sulaiman adalah sosok orang yang tawadu, merendah, suka duduk bersama fakir miskin, makan bersama mereka, dan ngobrol bersama mereka. Seolah-olah beliau ini sebagian dari mereka. Beliau perutnya tidak pernah penuh dari roti gandum, tidak memakai pakaian kecuali pakaian berbulu, padahal kerajaannya sangat luas. Dan beliau tidak mau berinfak kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda berapa jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya 10 seperti yang kita kenal namanya sejak kecil? Jumlah malaikat Allah ini sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Kita dapat membayangkan betapa banyaknya jumlah malaikat di langit dari keterangan Nabi SAW saat melihat mereka di langit.
ketika di perjalanan Mi'raj ke langit. Saking banyaknya, sampai-sampai langit merintih karena setiap tempat di langit dipenuhi malaikat. Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya untuk merintih. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abdur Razak. Dalam perjalanan ini pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita betapa banyaknya jumlah malaikat dalam sabdanya. Neraka Jahanam pada hari kiamat memiliki 70.000 kendali. Setiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril tentang Al-Baitul Ma'mur, malaikat agung itu menjawab, "Ini adalah Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat sholat di sana, dan yang sudah sholat tidak akan kembali lagi ke sana." Walaupun dalam bahasa Arab, angka 7 tidak harus dipahami sebagai bilangan di bawah 8 dan di atas 6, karena 7 bisa berarti banyak yang tak terhitung. Paling tidak, teks-teks keagamaan itu dapat menggambarkan banyaknya jumlah malaikat yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah. Bahkan, walaupun angka-angka yang disebutkan Al-Quran menyangkut malaikat-malaikat tertentu, kita hanya dapat berhenti pada bilangan itu dan tidak mengetahui persis jumlahnya. Misalnya, ketika Allah menjelaskan tentang Ars, singgasana Tuhan, kelak di kemudian hari, dinyatakannya, pada hari itu 8 malaikat menjunjung Ars Tuhanmu di atas kepala mereka. Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 17. Apa makna kata 8 pada ayat ini? 8 orang atau bisa juga 8 baris. Para malaikat pernah menyatakan diri sebagai makhluk-makhluk yang berbaris-baris. Sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 165. Jika dimaknai 8 saf atau baris, lalu berapa banyak jumlah setiap baris? Ataukah kata 8 berarti amat sangat banyak melebihi banyaknya kata 7 yang digunakan untuk menunjuk arti banyak? Demikian pula dengan para malaikat yang bertugas menjaga neraka. Allah menegaskan bahwa di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Al-Quran Surah Al-Muddatsir ayat 30. Apakah maksud 19 itu personilnya, para komandannya, atau barisannya? Tidak dapat dipastikan. Apalagi seperti firman Allah melanjutkan penjelasannya tentang bilangan tersebut. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Agar orang yang beriman bertambah imannya. Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Al-Quran Surah Al-Muddatsir ayat 31. Wallahu alam. Pemirsa hasanah, dalam sholat dikenal istilah takbir intiqal, yaitu kesunahan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, setiap kali perpindahan gerak. Ketika sujud, baca takbir. Ketika akan duduk di antara dua sujud, baca takbir, Allahu Akbar. Ketika sujud lagi, baca takbir, dan seterusnya. Akan tetapi, ada satu gerakan yang tidak mengucapkan takbir, tapi mengucapkan kalimat dan bacaan yang berbeda, yaitu ketika bangun dari ruku.
Saat itu bukan kalimat takbir yang sunnah diucapkan, melainkan kalimat tasmi. Sami Allahu liman hamidah. Mengapa tidak membaca takbir seperti semua perpindahan gerakan sholat lainnya? Mengapa bacaannya berbeda? Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati meriwayatkan sebuah kisah yang menjadi penyebab perbedaan kesunahan ucapan ketika bangun dari ruku ini. Ini disebabkan karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah sama sekali tertinggal salat berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Hingga pada suatu ketika saat salat asar, Abu Bakar radhiyallahu anhu tertinggal terlambat salat bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar sangat bersedih dan bergegas masuk masjid. Sampai di masjid, ternyata salat jamaah yang diimami Rasulullah baru ruku. Sehingga Abu Bakar sangat merasa senang. Jamaah salat baru ruku, yang berarti ia tidak tertinggal. Maka Abu Bakar berucap, Alhamdulillah, sebagai bentuk pujian terhadap Allah. Lantas takbiratul ihram dan salat di belakang Rasulullah SAW. Saat itulah Malaikat Jibril turun saat Nabi sedang ruku sambil berkata, Wahai Muhammad, ucapkan, Sami Allahu liman hamidah. Artinya, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Baca kalimat itu setiap salat saat bangun dari ruku. Dengan demikian, anjuran membaca Sami Allahu liman hamidah itu sebagai jawaban dari ucapan syukurnya Abu Bakar karena tidak tertinggal salat jamaah bersama Nabi SAW. Sebelum kejadian ini, setiap akan ruku dan bangun dari ruku, yang dibaca adalah takbir. Berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu membuat tasmi atau membaca Sami Allahu liman hamidah jadi disunahkan. Wallahu alam. Pemirsa Sanah, kulit dan wajah merupakan bagian yang selalu menjadi perhatian besar semua orang, apalagi kaum Hawa. Wajah yang bening dan kulit yang mulus selalu menjadi dambaan. Itulah mengapa berbagai perawatan kulit dan wajah selalu diburu orang. Barangkali karena itulah bagian yang selalu dirawat dan menjadi impian semua manusia ini akan menjadi target siksa Allah SWT di neraka. Orang yang masuk neraka akan dibakar dengan api yang sangat panas. Ketika kulitnya rusak dan melepuh, Allah mengganti kulit mereka agar merasakan siksa yang teramat pedih. Siksaan ini Allah gambarkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami, kelak Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 56. Dalam ilmu dermatologi, pusat rasa sakit adalah di ujung-ujung syaraf yang terletak di kulit. Sehingga kalau ada seseorang yang terluka bakar yang sangat luas, maka dia akan kehilangan rasa sakitnya, juga akan terjadi syok karena kehilangan cairan. Tapi hal ini tidak terjadi pada penduduk neraka. Setiap kulit mereka hangus terbakar, akan langsung diganti dengan kulit baru, sehingga mereka kembali merasakan perihnya siksaan neraka. Itulah yang terjadi terus-menerus hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Salah satu bagian yang berulang kali disebut di dalam Al-Quran yaitu wajah. Karena wajah merupakan bagian paling indah dari tubuh seorang manusia. Wajah biasanya bagian tubuh yang paling diutamakan untuk dirawat. Orang dinilai cantik atau gantengnya pastilah dari wajah. Mata, hidung, mulut ada di wajah. Bahkan dalam Islam pun jika harus memukul, dilarang pada bagian wajah. Bagian yang sangat indah dan senantiasa dijaga ini kelak akan dihinakan dan disiksa di neraka. Hingga mereka menjadi buta, tuli, dan bisu pada hari kiamat nanti. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka pada wajah dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 97.
Setelah mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu, tuli, mereka dilempar ke neraka dan wajah mereka dibolak-balikan di neraka. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66. Wajah para pendurhaka dan pendosa kelak juga akan diseret ke neraka. Mereka diseret dalam keadaan terbelenggu dengan rantai yang dipasang di wajah mereka. Tidak saja rasa sakit fisik yang diterima, tapi juga sebuah kehinaan yang serendah-rendahnya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah sentuhan api neraka." Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 47 hingga 48. Mereka dibakar di neraka, meski tubuh mereka berukuran raksasa, sama sekali tidak menghalangi api neraka untuk membakar sampai ke organ tubuh mereka yang paling dalam. Salah satu yang kelak dibakar hingga ke jantungnya adalah para pengumpat dan pencela, serta mereka yang hanya sibuk menghitung-hitung harta dan memikirkan dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke jantung." Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 4 hingga 7. Api hutomah membakar hingga ke jantungnya, kemudian Allah menciptakan tubuh yang baru. Selama proses itu mereka tetap hidup sehingga betul-betul merasakan sakit yang tak terhingga. La haula wa la quwwata illa billah. Rasul bahkan mengabarkan pada kita bahwa orang-orang yang tidak sinkron antara perkataan dan perbuatan, menyuruh orang berbuat baik tapi ia tidak melakukan, melarang orang lain berbuat kejahatan tapi dia sendiri melakukannya, mereka akan mendapat siksaan yang mengerikan. Seseorang akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti. Kemudian semua isi perutnya akan keluar dan terburai di dalam neraka. Dan ia dipaksa berjalan berkeliling seperti seekor keledai yang menarik sebuah jentera. Penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya dan berkata, "Hai Fulan, apa kesalahanmu? Bukankah kamu menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan kejahatan?" Ia menjawab, "Saya selalu menyuruh kamu berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya selalu melarang kamu melakukan kejahatan, tetapi saya sendiri sering melakukannya." Kemudian ia berjalan berkeliling seperti seekor keledai menarik jentera. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, pernahkah Anda mendengar cerita-cerita tentang orang yang sudah mati, arwahnya menemui orang yang masih hidup, bisa keluarga atau sahabatnya? Dia datang karena masih ada sesuatu yang belum tuntas, atau masih ada tanggungan yang belum terselesaikan. Atau bahkan ada cerita tentang roh orang mati karena pembunuhan yang datang untuk memberitahukan pelaku pembunuhan. Cerita-cerita semacam ini sering beredar di tengah masyarakat dari mulut ke mulut, sehingga sulit untuk dipastikan kebenarannya. Namun, apakah memang bisa demikian? Berdasarkan keterangan dari sejumlah sumber, orang yang mati mungkin saja menemui orang yang masih hidup, bisa berbincang-bincang dan saling bertanya. Kemungkinan ini tersirat dalam firman Allah. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Saat menjelaskan ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa kemungkinan orang mati bertemu dengan orang yang masih hidup itu ada. Dan hal ini bisa terjadi dalam mimpi. Saat bertemu, roh orang yang mati dan yang hidup bisa saling bertanya, lalu Allah SWT menahan roh orang-orang yang sudah mati dan melepaskan roh orang-orang yang masih hidup menemui jasadnya.
Hal ini juga dikuatkan Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya, bahwa setelah keduanya bertemu dan saling berbicara dan bertanya, lalu roh orang yang masih hidup dikembalikan kepada jasadnya di dunia hingga sisa waktu yang telah ditentukan. Sementara itu roh orang yang sudah mati menginginkan kembali ke jasadnya, namun dia tertahan. Bertemunya roh orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup pernah terjadi pada sahabat Nabi SAW bernama Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab di zaman Khalifah Abu Bakar. Dalam peperangan itu, Sabit termasuk sahabat yang gugur mati syahid sambil mengenakan baju besi yang mahal harganya. Sampai akhirnya lewatlah seseorang dan menemukan jasad Sabit, lalu mengambil baju besi yang dikenakan Sabit dan membawanya pulang. Setelah peristiwa ini, ada salah seorang mukmin bermimpi, dia didatangi arwahnya Sabit bin Qais. Sabit berpesan kepada si mukmin dalam mimpi itu, "Saya wasiatkan kepada kamu dan jangan kamu katakan ini hanya mimpi kalut sehingga kamu tidak mempedulikannya. Ketika saya mati, ada seseorang yang melewati jenazahku dan mengambil baju besiku. Orang itu tinggal di paling pojok sana. Di kemahnya ada kuda yang dia gunakan membantu kegiatannya. Dia meletakkan wadah di atas baju besiku dan di atasnya ada pelana. Maka datangilah Panglima Khalid bin Walid, minta beliau untuk menugaskan orang agar mengambil baju besiku. Dan jika kamu bertemu Khalifah Rasulullah SAW, Abu Bakar, sampaikan bahwa saya punya tanggungan utang sekian dan punya piutang macet sekian. Sementara budakku Fulan statusnya merdeka. Sekali lagi, jangan kamu anggap ini hanya mimpi kalut sehingga kamu tidak mempedulikannya." Setelah bangun, orang mukmin yang bermimpi ini pun menemui Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan menyampaikan kisah mimpinya bertemu Sabit. Sang panglima Khalid bin Walid mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu. Dia memperhatikan kemah yang paling ujung. Ternyata ada seekor kuda yang disiapkan. Mereka melihat isi kemah, ternyata tidak ada orangnya. Mereka pun masuk dan langsung menggeser pelana. Ternyata di bawahnya ada wadah. Kemudian mereka mengangkat wadah itu, ketemulah baju besi yang dicari. Mereka pun membawa baju besi itu menghadap Khalid bin Walid. Setelah sampai di Madinah, orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu dan beliau membolehkan untuk melaksanakan wasiat Sabit. Para sahabat yang ada di tempat itu sampai berkomentar, "Kami tidak pernah mengetahui ada orang yang sudah meninggal berwasiat dan wasiatnya dilaksanakan kecuali wasiat Sabit bin Qais." Cerita yang diriwayatkan Tirmizi ini sekaligus membuktikan bahwa orang yang mati bisa bertemu dengan orang yang masih hidup, bahkan bisa berpesan dan berwasiat. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.